Jangan gampang tergiur sama kosan dengan bangunan baru murah kalau lu nggak mau kejadian kayak gini. So please welcome to CFD, cerita followers Tinda. Jadi followers gue kali ini namanya Meira. Ceritanya diawali dari Meira menjadi maba di salah satu kampus swasta di Malang. 2 tahun selama kegiatan perkuliahan, Meira ini udah 3 kali pindah kosan. Kisah horornya dimulai dari kosan dia yang terakhir. Sampai-sampai Meira tuh nggak ngelanjutin kuliahnya. Kira-kira apa sih yang ngebuat Meira ini tuh sampai ngelepas kuliahnya gitu aja? Jadi Meira ini tuh ngekos di salah satu pusat kota di Malang. Bangunan baru dengan 3 lantai ini tuh sangat menggiurkan matanya Meira. Ya gimana enggak, ini kosan dengan bangunan baru karena secara properti dan furnish juga masih baru. Kalau kita pakai yang baru kan kayak enak aja kan. Udah gitu kosan ini tuh terbilang eksklusif dan murah lagi. Siapa juga yang nggak mau kan? Apalagi Meira ini tuh kedapatan kamar di lantai 1 paling pojok. Itu tentu aja ada plus minusnya. Nah minusnya kamar Meira ini tuh kurang pencahayaan. Yang ngebuat kamarnya Meira ini tuh jadi sedikit pengap. Pas awal-awal ngekos dia tuh nggak ngerasain apa-apa. Malah Meira ngerasa betah aja gitu di kosan itu. Nah ada di satu sore Meira ini tuh duduk di teras kosan. Lalu dia disamperin nih sama ibu kosannya. Berbincang sedikit tentang Meira. Lalu ibu kosnya ini tuh bertanya sama Meira soal KKN Desa Penari. Mungkin si ibu bertanya sama Meira karena Meira ini tuh orang Banyuwangi. Karena katanya KKN Desa Penari itu letaknya di Banyuwangi. Akhirnya mereka cerita tentang KKN Desa Penari sampai maghrib. Lalu ibu kosnya itu bercerita tentang kosannya itu. Katanya kosannya itu tuh pernah dapat kiriman ular goib gitu yang melintang di depan pagar kosan, yang membuat kosan itu tuh jadi sepi pengunjung. Akhirnya ibu kosnya itu membuat pagar goib juga untuk kosan ini. Nah lambat laun kosannya ini tuh jadi rame lagi. Jadi si ibu kosnya ini tuh bisa dibilang orang pinter gitu loh. Ibu kosnya juga cerita kalau dia lagi sholat malam, dia tuh suka lihat tentara Jepang yang jalan sambil bawa kepalanya sendiri. Kejadian apa di masa lalu tentang kosan itu, tapi yang jelas itu ngebuat kepekaan si Meira ini tuh jadi lebih sensitif lagi. Oh ya gue lebih bilang kalau Meira ini tuh bukan anak indigo, tapi dia tuh sensitif banget sama hal-hal yang berbau mistis. Jadi semacam dia tuh kayak bisa ngerasain gitu loh. Singkat cerita 2 bulan ngekos, Meira ini tuh kayak ketiban sial mulu. Dari mulai perselisihan pertemanan sampai Meira ini tuh memutuskan pindah kampus. Jadi Meira memutuskan untuk pulang ke Banyuwangi dan melanjutkan kuliah di Banyuwangi. Sebelum dia akan balik ke Banyuwangi, ibunya sempat datang ke kosannya si Meira untuk bantu-bantu packing baju-baju dan barang-barangnya Meira. Karena barang-barangnya Meira banyak banget dan gak masuk untuk ke kereta, jadi dia sewa mobil travel dari Banyuwangi. Jika cerita semalam sebelum Meira pulang, Meira tuh nunggu di teras kosannya dia yang ditemenin sama teman kosannya namanya Revi. Mobil travelnya ini tuh harusnya datang jam 11 malam.